Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak megang anjing? Kalau tidak tahu katakan. Nah, baik. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Baik. Awas, hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa. Tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Syafi'i, cerdas sih kata beliau. Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata dari madzhab Syafi'iyah, babi itu termasuk najis mughalladhah. Jadi kalau tersentuh itu, maka dia harus dicuci. Yang salah satunya 7 kali cucian itu, salah satunya menggunakan tanah. Jelas di sini? Persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing. Cuci dengan 7 basuhan, diantaranya salah satunya menggunakan tanah. Paham di sini? Sedangkan yang lainnya selain Syafi'iyah memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing, karena berbeda di sini. Beda. Ya, lihat-lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran, ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya. Atafnya babi di Quran tidak pernah diatafkan kepada anjing. Tapi selalu diatafkan kepada bangkai misalnya, kemudian darah misalnya. Al-Baqarah ayat ke-173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Ya, wa menggunakan wa, diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Lihat, darah tadi kan najis kan? Bangkai najis kan? Artinya kalau kita pegang kita bersihkan kan? Setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf waw. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya. Jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya. Jadi kata dua ulama atau dua madhab yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing, tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing. Apa itu? Seperti darah, seperti mayit bangkai, ya mayitah bangkai dan sebagainya. Jadi dari sini, kalau sekiranya ada orang menyentuh babi atau tersentuh dengan keadaan yang nggak bisa dihindari, cukup dia cuci saja yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun tahara atau semisalnya sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya. Jelas di sini? Nah, tapi kata madzhab Syafi'iyah, kami berpendapat untuk kehati-hatian tetap dia seperti anjing. Ya, dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan salah satu menggunakan tanah. Di sini kalau kami melihat yang lebih rajih adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram, termasuk najis, tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing. Jelas ya? Dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasuh dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya. Paham sampai sini? Baik. Pertama dari sisi kias hukumnya, kedua dari sisi dalilnya, dan yang ketiga dari sisi tujuannya. Ya, awas, maqasidus syariah untuk menghilangkan najis pada liur anjing itu, karena setelah diteliti pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa dimatikan, dibunuh kecuali dengan menggunakan unsur dari tanah. Sedangkan pada babi tidak. Ada unsur-unsur yang berbeda di sini. Jelas di sini? Baik ya. Jadi ini diantaranya. Anjing bahasa Arabnya apa? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Anjing bahasa Arabnya apa? Tidak ada di Arab anjing, wallahu a'lam. Madza fil arabiyyati anjing? Wallahu a'lam. Masyaallah. Anjing bahasa Arabnya kalbun atau kilab. Baik. Kalau serigala masuk anjing bukan? Serigala. Wah. Serigala masuk anjing bukan? Awas, hati-hati. Ya, namanya beda. Serigala disebut dhi'bun. Di surat Yusuf, akalahu dhi'bu, dimakan oleh serigala. Serigala. Di anjing disebut kalbun, serigala disebut dengan dhi'bun. Awas, ini harus jeli di sini. Karena air liur pada serigala beda dengan air liur pada anjing. Beda, hati-hati. Jadi kalau Anda kena air liur serigala misalnya, hati-hati, mohon maaf, ya, kena najis tidak? Tidak sama dengan anjing. Tapi pilihannya, kena air liur anjing, tangan Anda selamat, atau kena air liur serigala, tangan Anda potong. Pilih mana? Jadi nggak usah pelihara kedua-duanya maksud saya, ya, nggak ada kerjaan, ngapain gitu kan? Kecuali untuk kebutuhan yang lainnya. Oh, hati-hati ya. Fikih itu selalu fleksibel melihat kebutuhan hukumnya, tapi juga tidak diringan-ringankan. Ada ilat hukum yang mesti dipelajari. Baik. Kayak misalnya, anjing apa hukumnya dimakan? Haram. Kalau anjing laut? Hati-hati. Awas, hati-hati.
Awas, karena nanti kita akan lihat ada banyak hadis yang menyebutkan kan, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Yang segala yang di laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, halal bangkai yang di laut. Di semua yang ada di laut itu halal. Babi apa hukumnya? Haram. Babi laut? Enggak ada. Jadi enggak usah nekat. Babi itu haram, bawa ke laut dulu aja. Masya Allah, dilempar ke laut. Ya. Begitu mati dia, sate di situ tidak, itu tetap haram. Baik kan? Semua yang di laut semuanya halal kecuali putri duyung. Baik. Ya. Jadi puasa dan salat kalau melekat babi pada dirinya tersentuh itu salatnya dipandang tidak sah. Salat dipandang tidak sah. Jelas ya? Jadi salatnya masih diulang karena najis melekat pada dirinya dan dia tahu itu. Tapi kalau puasa tetap puasanya tidak batal, tetap diteruskan. Karena ilat hukum puasa dengan ilat hukum salat itu beda. Ya, antum misalnya mohon maaf sedang salat tiba-tiba keluar angin misalnya. Keluar, batal tidak? Batal. Sedang puasa keluar angin, batal nggak puasanya? Tidak, gitu ya. Beda. Jadi jangan sampai disamakan ilat hukum dengan suasana berbeda dengan hukum sama. Itu tidak. Ya, jadi tersentuh babi saat sedang puasa tidak membatalkan puasa, tapi Anda harus bersihkan sebelum Anda sholat. Paham ya? Baik. Dan angin itu selalu kasihan. Masuk salah, keluar salah, gitu kan? Masuk angin repot, keluar juga